Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hernando dari kelas 1 BUMM dengan NPM 2041005. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Jataka Angsa Emas. Salah satu kisah berupa Mahahamsa Jataka yang terukir juga sebagai relief di Candi Borobudur yang menceritakan suatu ketika Ratu Kema, yaitu permaisuri Raja Kasih bernama Samyama dari Benares, bermimpi menyaksikan angsa berwarna keemasan duduk di tata kerajaan mengkobatkan hukum kebenaran dengan suara merdu. Khotbah itu terhenti karena Ratu Kema terbangun dengan masih menyisakan gambaran bahwa angsa-angsa tersebut terbang melalui jendela. Dengan keyakinan bahwa angsa emas itu ada, maka Ratu Kema mohon kepada suaminya untuk mencarikan angsa emas guna dapat mewujudkan apa yang pernah diimpikan. Raja Samyama mengundang para brahmana serta semua penasihatnya. Akhirnya dapat informasi bahwa ada sekelompok angsa berbulu keemasan berdiam di Gunung Citakuta di bawah pimpinan Raja Angsa bernama Datarata. Raja Samyama kemudian membangun danau Kema di Vanarasi di daerah Citakuta dengan dijaga oleh para pemburu terpilih dengan tujuan dapat menangkap angsa emas untuk diberikan kepada Ratu Kema. Para pemburu penjaga danau tersebut disebut Kemaka. Kepada para pemburu tersebut, Raja memerintahkan untuk menangkap angsa emas serta membawanya ke istana kerajaan. Cara menangkapnya jelas, para pemburu tersebut memasang jerat. Menyaksikan keindahan danau, sebenarnya Raja Datarata sudah curiga, namun didesak oleh rakyatnya yang berjumlah 90.000 agar diizinkan mengunjungi danau Kema. Untuk itu, Raja Datarata mengawal sendiri seluruh rakyatnya mengunjungi dan bersenang-senang di danau Kema. Dalam kunjungan tersebut, sang raja kena jerat. Menghadapi bahaya ini, Pati Sumuka tetap menemani Raja Darata. Bahkan kepada pemburu Kemaka minta dirinya menggantikan sang Raja Angsa yang bijaksana. Inilah wujud nilai persaudaraan sejati dalam cerita Angsa Emas. Dalam persaudaraan, kita bersama ketika suka dan tidak meninggalkan saudara ketika kita dalam kesulitan. Kisah selanjutnya, Raja Angsa Datarata disertai Pati Angsa Sumuka dipersembahkan kepada Raja Samyama yang bergembira dapat memenuhi kehendak Ratu Kema. Raja dan Pati kalangan unggas ini diperlakukan sangat terhormat oleh Raja, karena memang tujuan ditangkapnya adalah untuk mendengarkan khotbah kebenaran. Para unggas ini ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi dari Raja. Dalam paparannya, Raja Datarata menjelaskan bahwa sebenarnya Raja Samyama tidak menyatakan yang benar. Sikapnya membangun danau Kema yang demikian indah telah menjebak para angsa untuk menikmati, sedangkan tujuannya lain untuk menangkap angsa. Raja menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menyakiti, namun berkeinginan menangkap angsa emas untuk mendengarkan uraian kebenaran. Untuk itu Raja Samyama menyatakan penyesalan dan mohon maaf. Raja Angsa, yaitu Raja Datarata, menjelaskan bahwa tidak ada dari kita yang bisa bebas akibat perbuatan kita sendiri. Bila kita berusaha menata kehidupan yang ada di sekitar kita dengan baik, maka kita akan memperoleh hasil yang baik dan menyenangkan dalam hidup kita. Selama satu malam, seluruh kerabat kerajaan termasuk menteri dan para penguasa negara mendengarkan khotbah sang Raja Emas. Ketika matahari telah terbit, dengan sangat hormat Raja Samyama berserta pemaisuri Kema melepaskan Raja Datarata dan Pati Sumuka melalui jendela istana, terbang kembali ke daerahnya di Gua Emas dalam wilayah Citakuta. Setelah melalui berkali-kali tumimbal lahir, maka pemburu Kemaka lahir sebagai Chana. Ratu Kema adalah Bikuni Kema. Raja Samyama adalah Sariputra. Sumuka adalah Ananda. Raja Datarata adalah Sang Buddha dan 90.000 ekor angsa emas adalah para siswa Buddha. Nah, apakah yang menjadi pesan moral dalam kisah ini? Kita yang hidup di tengah masyarakat di masa kini tidak mudah mewujudkan persaudaraan sejati baik dalam suka maupun dalam duka. Kisah ini mewartakan pesan persaudaraan yang tulus tanpa memperhitungkan untung rugi. Dengan meningkat dan mempraktikkan ajaran moral, kualitas diri dapat meningkat. Kita bisa memahami nilai pengorbanan untuk sesama dalam membangun kedamaian. Tekad untuk terus meningkatkan diri melalui pembelajaran terus-menerus harus ada pada diri kita. Dengan meningkatnya kualitas hidup, kebijaksanaan kita tentunya akan terus bertambah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenaan di hati. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.